kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berkumpul. Sholawat serta salam juga tidak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Mungkin karena kita juga waktunya terbatas ya Pak Haji ya, kita langsung saja membuka acara hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Trondol, kepadanya dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswi dari PG, selamat datang. Pertama kali kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas kita di sekolah dan berdoa. Salawat beserta salam marilah kita limpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kepada ibu yang saya hormati dan saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji yang sudah mau memberikan ilmunya kepada kita. Alhamdulillah diberikan kesehatan. Dan selanjutnya saya ucapkan terima kasih pula kepada teman-teman, kepada ibu dan guru yang sudah hadir di sini untuk mendengarkan apa ilmu yang akan disampaikan oleh Bapak Haji. Dan ini merupakan alhamdulillah kesempatan baik buat kita SDN Trondol. Alhamdulillah di sekolah kita ada Pak Haji sebagai calon guru penggerak, yang mana ilmu yang akan didapat akan lebih banyak lagi, lebih baik lagi, lebih bervariatif tentunya, untuk mendidik anak-anak kita bagaimana strategi mengelola kelas, bagaimana strategi untuk menghadapi anak-anak yang aktif dan hiperaktif, mungkin tidak menutup kemungkinan akan ada ditemukan di kelasnya masing-masing. Untuk itu saya berharap kepada teman-teman semuanya, mari kita dengarkan dan bersama apa-apa yang akan disampaikan oleh Bapak Haji. Mudah-mudahan insya Allah pasti akan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Itu aja yang dapat disampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SD Trondol yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya kita langsung masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi dari Bapak Haji atau Ahmad Mutakin SPD. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul, bertatap muka, bermuajahah karena dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beserta salam mari kita junjungkan kepada Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah pemimpin kita, beliaulah Rasul kita. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat hingga yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Langsung saja perkenalkan, nama saya Ahmad Mutakin. Saya dari SD Negeri Trondol. Mau mendefinisikan yaitu tentang budaya positif yang sudah saya pelajari dari bulan Agustus kemarin, dari awal sampai sekarang. Jadi apa yang saya dapat di
pelatihan atau pendidikan guru penggerak, saya wajib mentransfer kepada Bapak Ibu karena itu merupakan suatu kewajiban, suatu keharusan karena ilmu itu harus disebarluaskan agar lebih bermanfaat bagi yang lain. Nah, untuk mengawali kegiatan diseminasi budaya positif, saya akan melakukan yang namanya ice breaking. Ya, pertama ice breaking. Nah, ice breaking itu saya ingin dari Bapak Ibu semuanya ada kata-kata hari ini. Ya, quotes of the day untuk hari ini. Ya, mungkin dari sini dulu, kemudian sampai ke Pak Ega. Ya, kata-kata positif, kata-kata yang baik-baik, doa dan sebagainya. Itu yang baik-baik kita sampaikan. Ya mungkin sudah ada semuanya, sudah ada kata-katanya di pikiran teman-teman semuanya? Belum. Sudah ada belum? Oh, sudah ada. Sudah, alhamdulillah. Mungkin dari Bu Rizda dulu. Kata-kata untuk hari ini. Oke. Sehat dan bahagia. Alhamdulillah, luar biasa. Sekarang ke Bu Dili, silakan. Oke. Kata-kata untuk hari ini. Kata-kata untuk hari ini adalah bermanfaat untuk semua. Luar biasa. Ya. Kemudian ke Bu Ani. Bu Ani, silakan. Untuk hari ini semoga saya lebih bersabar. Amin. Ya Allah, amin. Ya. Silakan ke Bu Nisa. Teruslah berbuat baik dimanapun berada. Ya. Dari Bu Prasola. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Luar biasa. Dari Pak Ega. Apapun masalah dengan hati dan pikirannya lapang. Ya, apapun masalah hari ini hadapi dengan hati yang lapang. Kemudian dari Pak Adi. Silakan. Ya, senyumlah karena senyum adalah ibadah. Senyumlah karena senyum adalah ibadah. Dari Pak Awal. Kebaikan tanpa batas, insya Allah. Ya. Amin. Aku dilewat. Oh iya. Lelah membawa nikmat tapi tetap semangat. Bagus kan? Bagus Ya. dong. Kemudian dari teman-teman mahasiswa. Ya, silakan. Silakan. Tetap semangat. Tetap semangat. Apapun hari-harinya tetap jalani dengan baik. Asik. Tetap semangat. Tetap semangat. Ya. Kita lanjutkan presentasinya ya. Ini tentang diseminasi budaya positif ya. Jadi menurut Bapak Ibu nih ya, hal-hal yang baik apa saja yang ada di sekolah ini? Program-program atau kegiatan-kegiatan yang baik di SDN Trondol ini apa saja menurut Bapak Ibu? Adanya sholat duha. Sholat duha ya bagus Pak Jadi. Kemudian apa lagi? Kultum ya betul. Santunan anak yatim. Santunan anak yatim. 6. Sabtu sehat ya. Sabtu sehat. Pramuka. Mengadakan renang. Nah, nanti kita bahas di sini ya. Diseminasi budaya positif ya. Sekarang saya minta Bapak Ibu berpasang-pasangan ya di sini. Cari pasangan ataupun temannya, yang satu mengepalkan tangan, yang satu lagi berusaha membuka. Coba Pak Ega. Kecil ya neng. silakan. Ya, silakan. Bukan muhrim. Yang jadi satu gini. berusaha ya, yang satu Ya, berusaha. yang itu aja. Boleh ya. Gini bukan? Yang satu lagi berusaha untuk membuka. Boleh merayu-rayu boleh. Walaupun dengan iming-iming atau uang dan lain sebagainya. Begini. Ya, silakan. Aku gini. Ya, Satu begini. emang. Dikepalkan dulu, kemudian yang satu lagi membuka gitu. Gini gitu kan? Ya, Gini. silakan. Neng, berarti aku tugasnya ngebuka. Ya, silakan. Satu, Dua, tiga. Oh, kepal dulu. Ya, dikepal yang satu membuka. Buka. Yang satu berusaha membuka. Oh, yang satu di Ini mengepal. Iya. Ini yang satu lagi Pak Ega berusaha membuka gitu. Ya. Iya, gini.
Dia mah emang lemas banget, nggak bakalan. Kalau main poli nih ya. Pakai uang ke sini ya. Nah, silakan. Tuh, Neng. Cepet kalau bisa ngebuka dikasih nilainya bagus. Oke, cus. Ya, silakan. Lihat dari sini. Nah, Dari Bu Rizda sama Bu Nisa. Mungkin kan? Ya, yang ini yang menghafal siapa? Yang apa Bu Nisa? Ah, Bu Nisa. Aku yang ngebuka. Buka. Dua-dua Ya. yang buka nggak? Terus dibuka gini. Ya. Ini. Gitu. Ya, udah. Ya. Sudah. Apa Ya, maksudnya? satu lagi. Kenapa sih? Lagi. Jadi harus kerja sama ya. beneran ada uangnya kan? Ya. Di pasar yang di mall. Oh minta uang. Nah, tadi sudah melakukan yang namanya mengepal satu, mengepal tangan, yang satu lagi berusaha untuk membuka. Nah, pertanyaan yang pertama, kira-kira apakah Anda akan membuka kepalan tangan Anda dengan rujukan godaan atau paksaan teman Anda mengapa? Siapa tadi yang mengapal? Saya Mengapal. Tadi membuka, membuka. ya. Sekarang ke Pak Awal, tadi membuka atau masih menutup? Masih menutup. Masih menutup. Tadi Oh, siapa? berarti saya mau Kalau dari aneh. bawah, yang tadi menutup siapa? Ya, tadi ngebuka. Iya. Terus ngebuka? Hah? Ngebuka nggak? Ngebuka lah pasrah. Oke, sekarang ini Saya mengepal. mengepal, Bisa. terbuka. Ada sesuatu. Karena ada sesuatu. Nah, Oh, itu ya pertanyaan yang Allah, pertama. bisa apa sesuatu itu? Untuk yang mengepalkan tangan, kalau misalkan ada teman yang membuka, teman-teman yang mengepalkan tangan itu berusaha untuk mengepalkan ataupun membuka. Yang mengepalkan tangan. Tetap mengepalkan tangan. Iya. Berarti tetap pendiriannya. Jadi sebenarnya ya, jadi kalau misalkan yang namanya ini teori kontrol, kalau misalkan kita punya kontrol terhadap diri sendiri, ya pasti kita kuat, ya kuat. Walaupun ujiannya seberat apapun, godaannya seberat apapun, itu keputusan kontrolnya di tangan teman-teman sekalian. Jadi seperti itu. Jadi ini tentang kontrol ya. Jadi kalau misalnya kita punya tekad yang kuat, niat yang kuat, ambisi yang kuat dan sebagainya gitu, itu tidak tergoyahkan. Kalau misalkan sudah ada godaan, rayuan-rayuan, apalagi dengan iming-iming uang, waduh, ini berarti masih bisa dikontrol, ya, entah itu dengan uang, dengan lain sebagainya gitu kan. Nah ini yang bahaya menurut saya kan kayak gitu. Itu pertanyaan ya. Nah kemudian selanjutnya, nah ini miskonsepsi tentang teori kontrol ya. Nih, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memasak. Jadi ini adalah teori-teori yang miskonsepsi. Jadi salah paham gitu tentang teori kontrol ini. Karena yang saya sebutkan tadi itu bahwasanya kontrol ataupun tindakan yang ada di dalam diri kita itu yang punya diri kita gitu. Jadi kalau misalkan ada orang lain merayu kita atau mengiming kita, jadi itu berarti kita yang mengizinkan. Jangan sampai rayuan ataupun godaan dari luar itu bisa menghancurkan atau merusak tekad kita gitu ya. Itu tentang teori kontrol. Nah, kemudian keyakinan kelas. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah membuat yang namanya keyakinan kelas. Kalau misalkan dulu ada yang namanya tata tertib ataupun peraturan kelas. Nah, di sini kenapa sih harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Nah, di sini ada penjelasannya. Jadi kalau misalkan keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama. Ada yang namanya dialog, ada yang namanya kolaborasi, ada yang namanya komunikasi antara guru di kelas bersama dengan peserta didik. Contohnya ada yang membuat keyakinan kelas sudah berkolaborasi
ada yang namanya saling menyayangi teman. Itu kata lain dari dilarang membuli seperti itu. Ataupun menjaga kebersihan. Itu kata lain dari jangan buang sampah sembarangan seperti itu. Jadi keyakinan kelas ini dibuat, diputuskan bersama-sama antara guru bersama peserta didik. Gitu. Saya yakin Bapak Ibu di sini di SDN Trondol ini sudah membuat keyakinan kelas. Saya sudah berkeliling dari kelas 1 sampai kelas 6. Ya. Dan itu juga memudahkan kita untuk mengingatkan, untuk menasehati. Kalau misalkan ada yang buang sampah sembarangan, nah, ingat gak keyakinan kelas itu apa? Ya, oh iya, kita harus menjaga kebersihan. Dia tinggal ingatkan. Kalau misalkan ini tindakannya salah apa betul? Oh salah, ya saya minta maaf. Bagaimana coba? Ya, silakan diambil lagi. Kemudian harus jangan melakukannya lagi. Ini keyakinan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini poin-poinnya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, ya. Jadi hal-hal yang positif. Kalau misalkan ada kata dilarang, jangan, itu masuknya ke peraturan ataupun dalam tertib kelas. Karena ada indikasi kalau misalkan dibuat yang namanya disiplin kelas ataupun tata tertib kelas, itu ada indikasi kalau misalkan itu yang membuatnya adalah gurunya sendiri. Tidak ada kesepakatan sama peserta didik. Kalau misalkan dibicarakan secara baik-baik dan diterangkan secara baik-baik, insya Allah peserta didik juga nurut. Ya, insya Allah. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan difahami oleh semua warga kelas. Seperti yang tadi ya, kalau misalkan dilarang berantem, dilarang mencubit, dilarang memukul dan sebagainya, mungkin sudah universal ya. Di dalam tadi saling menyayangi teman. Ya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Yang namanya keyakinan kelas itu bisa berubah sewaktu-waktu ya, sesuai dengan kondisi. Ya. Kalau misalkan, oh ini sudah dilaksanakan ataupun sudah dilakukan, kita datang musim penghujan, ya kita tambahkan ataupun diedit sebagainya gitu. Jadi itu disesuaikan dengan keadaan, situasi, kondisi yang ada di lingkungan sekolah kita. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas 1 ini hanya contoh ya, Bapak Ibu ya. Setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, melakukan tugas, saling menghargai. Kelas, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini contoh dari keyakinan kelas 1. Kemudian keyakinan kelas 5. Contohnya selalu bersikap positif. Mungkin kalau misalnya kelas 5, kelas 6 mungkin positif itu sudah diterangkan mungkin ya. Positif itu apa saja sih? Nah, kemudian senantiasa menjadi diri yang terbaik. Itu juga diterangkan mungkin ya, diterangkan dulu. Menjadi diri yang terbaik itu seperti apa? Oh, belajar dengan sungguh-sungguh, kan? Kemudian apa? Selalu menolong orang lain, berbakti kepada orang tua dan guru dan sebagainya. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Ini contoh keyakinan kelas. Ada kelas 1, ada kelas 5. Ini hanya contoh. Mungkin yang lainnya bisa dibuat sendiri. Ya. Nah, ini ada kolom peraturan sama keyakinan nilai kebajikan. Peraturan, kembalikan barang ke tempatnya. Nilai keyakinannya apa menurut Bapak Ibu? Kembalikan barang ke tempatnya. Tanggung jawab.
bertanggung jawab. Boleh bertanggung jawab. Jujur. Apalagi? Nah itu. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nilai keyakinan atau nilai kebajikannya menurut Bapak Ibu apa? Tadi itu yang sudah disebutkan, saling menghargai. Nah, boleh ya. Setiap warga kelas perlu merasa aman dan nyaman. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin waktu ya. Dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikannya Menyayangi teman. Masuk nggak? Menyayangi ya. saling menyayangi antar sesama. Kemudian yang lainnya bisa teman-teman isi ya nanti. Sebentar. Itu dilarang merokok ya? Dilarang merokok Di mana? Di lingkungan sekolah? di lingkungan sekolah ya. Dilarang merokok, keyakinan atau nilai kebajikannya menurut teman-teman apa? Tuhan. Mari kita menjaga kesehatan ya. Ya, ini sudah ya. Nilai-nilai kebajikan ya. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya ya. Apalagi di SDN Trondol ini ada yang beragama selain Islam ya di kelas Empat. berapa itu? 4 6. Oh, kelas 4, 5, 6 ya. Nah, di situ ya. Kita sudah menerapkan berarti ya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Contohnya ya, kalau misalkan di SD kita, di sekolah kita sudah menerapkan yang namanya profil pelajar Pancasila ya. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar Kritis. ya. Kemudian ini ada Ibu Primary Years Program, mungkin di institusi atau organisasi. Kemudian keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, yang lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Ya. Nah, ini masih disiplin positif ya. Kita semua percaya bahwa tujuan penting sekolah adalah pembentukan karakter. Ya. Itu mengapa banyak program sekolah yang bertujuan untuk menumbuhkan karakter murid. Misalnya saja dulu pernah ada yang namanya program kantin kejujuran dengan tujuan menumbuhkan karakter jujur pada murid, atau program yang banyak dicanangkan saat ini adalah program literasi untuk menumbuhkan karakter kritis pada murid. Ya. Jadi setiap sekolah ataupun semua sekolah ya. Jadi bukan hanya saja mentransfer ilmu ataupun memberikan ilmu, tetapi juga pembentukan akhlak, pembentukan karakter. Itu mungkin yang terasa lebih berat. Tapi kalau misalkan kita ada komunikasi, ada kolaborasi, sosialisasi, kerjasama antara wali kelas, kemudian kepala sekolah, kemudian guru bidang studi, peserta didik, dan wali murid, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik untuk program disiplin positif yang bertujuan untuk pembentukan karakter. Sudah ya. Nah, di sini ada gambar. Di sini ada gambar ya. Di sini ada gambar. Saya ingin mendengar dari teman-teman tentang gambar ini. Ya, menurut teman-teman ini gambar ini ada mungkin guru atau orang tua sedang memukul anak ya, seperti ini. Saya ingin komentarnya dari teman-teman. Menurut teman-teman ini bagaimana, baik atau buruk, dan alasannya apa? Ya, silakan untuk berpikir dulu ataupun merangkai-rangkai kata ya. Sudah ada yang punya komentar atau boleh? Benar apa sesuai? Ya sesuai, terserah ini. Ya, menurut teman-teman ini benar apa salah gitu? Benar. Ya, silakan Bu. Menurut saya itu kan orang dewasa memukul anak.
sangat salah sekali, karena harusnya yang dewasa itu, yang lebih tua itu harusnya menyayangi, mengayomi, mendidik, mengapa banyak lah, itu salah sekali. Itu namanya bukan mendidik atau menyayangi, tapi itu mah dendam kesumat. Ya, luar biasa banget. Coba lagi yang mau memberikan masukan, sarannya ataupun pendapatnya tentang gambar ini. Mungkin zaman dulu seringnya seperti ini, ya. Kalau sekarang, nah, beda lagi, ya. Menurut teman-teman yang lain, Bu Dili, silakan Bu Dili. Kalau melihat secara gambar sih, ini orang tua ya, orang tua yang memukul anaknya. Memang kekerasan itu tidak dibenarkan dalam hal apapun. Gitu. Termasuk kita juga guru misalnya ya, kepada peserta didik apapun itu sikapnya atau tindakannya tidak diperbolehkan untuk melakukan kekerasan. Bisa kita lakukan dengan bicara dengan hati ke hati, ya, dari hati ke hati dibicarakan dengan baik dengan anak agar psikologisnya juga tidak terganggu atau tidak tertekan seperti itu. Sudah mungkin itu. Ya, luar biasa Bu Dili. Ataupun ada teman-teman yang mau menambahkan, Bu Ani, menurut Bu Ani, bagaimana ini mendidik anak cara seperti ini? Bagaimana? Kalau menurut saya ya, walaupun sekejam-kejamnya orang tua, ada peribahasa, sekejam-kejamnya harimau tidak akan memaksa anaknya. Ya. Makanya kalaupun misal gambar seperti itu, ya semoga kita tidak sampai hati. Luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk kita semua ya. Nah, terima kasih atas masukannya tadi dari Mbak A, dari Bu Ani dan Bu Dili. Luar biasa sekali. Jadi teman-teman sekarang, kawan-kawan sekarang, rekan SDN Trondol ini berarti mengikuti pembelajaran yang baik ya. Apa yang kita pelajari di profil pelajar Pancasila ataupun seminar-seminar berarti sudah diterapkan. Alhamdulillah, luar biasa. Dan saya mengapresiasi disiplin ini sederhana. Tujuan akhir dari disiplin adalah agar siswa memahami perilaku mereka sendiri, mengambil inisiatif, menjadi bertanggung jawab atas pilihan mereka, dan menghargai diri mereka sendiri dan orang lain. Nah, disiplin sebaiknya juga menerapkan hal berikut ini. Yang pertama, fokus dalam mengoreksi dan mendidik. Yang kedua, mendorong tanggung jawab dan disiplin diri. Yang ketiga, jangan pernah merusak atau membahayakan martabat pelajar atau pendidik. Ya, jadi ini juga sudah pernah dibahas ya di CGP. Alangkah lebih baiknya tadi kita itu untuk menghindari hal-hal yang bersifat keras ataupun memaksa, ya kita buat yang tadi itu namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas, apapun yang ada di sekolah itu disosialisasikan, dikomunikasikan bersama peserta didik dan wali muridnya. Jadi supaya wali murid di rumah juga tahu. Jadi ada komunikasi yang berkesinambungan. Contohnya saja kita di sini membuat keyakinan kelas, berbicaralah yang baik-baik saja. Nah, ini juga harus disosialisasikan bersama wali murid yang ada di rumah. Khawatir kita membuat keyakinan kelas dan dipatuhi sama semua peserta didik, akan tetapi di lingkungan rumahnya bagaimana? Di lingkungan pergaulannya bagaimana? Ini juga harus diterapkan, disosialisasikan, itu yang paling penting. Artinya kita menekankan, kita berbuat baik, berbicara yang baik, ataupun bergaul dengan yang baik-baik, menonton yang baik-baik, kan tetapi di rumahnya, ya masya Allah gitu kan. Jadi kita juga harus ada yang namanya kolaborasi, sosialisasi dan komunikasi bersama wali murid. Jadi karena peserta didik itu tanggung jawab kita bersama, bukan cuma yang ada di sekolah, bukan cuma kepala sekolah, bukan cuma guru, tapi harus ada
kolaborasi kerjasama dengan wali murid yang ada di rumah, ya. Nah, konsep utama dalam disiplin positif meliputi ya tadi itu saling menghormati orang dewasa, pendidik, orang tua, menggambarkan perilaku yang baik dengan memperlakukan orang dewasa dan murid dengan hormat dan kebaikan, sembari mendorong murid-murid untuk menghormati hak orang lain, ya. Jadi poin yang pertama ini mungkin lebih ke teladan, suri tauladan. Kalau misalkan kita ingin peserta didik ini baik, berarti kita sebagai guru juga harus melakukan hal-hal yang baik. Kita menginginkan peserta didik bicaranya baik, kita juga harus bicaranya yang baik, harus yang lembut, ya. Contohnya saja kita menyuruh anak dengan cara seperti ini, mungkin ini salah, ya. Mungkin kalau misalnya di Indonesia boleh seperti ini, ya. Ataupun kalau misalkan di ajaran Islam mungkin semuanya tangannya, ya. Ini mungkin bisa disosialisasikan kepada peserta didik ataupun rekan-rekan yang ada di sini, ya. Kemudian mengidentifikasi alasan dan keyakinan di balik perilaku tersebut. Murid-murid biasanya memiliki alasan untuk berperilaku dengan cara tertentu, ya. Kemudian ada pendekatan tersebut bertujuan untuk memahami, mengatasi keyakinan dan motivasi mendasarinya daripada hanya mengubah perilaku. Nah, poin yang kedua ini yang saya tangkap itu mengidentifikasi ini adanya komunikasi, diajak ngobrol dari hati ke hati, gitu kan. Adanya perilaku peserta didik yang menurut kita kurang baik, nah kita ajak ngobrol dulu, kita ajak diskusi dulu, jangan sampai mempermalukan ataupun mengejek atau menghina di depan teman-temannya, itu malah menjadi semakin brutal, malah semakin agresif. Kita tanya dulu, kita ajak duduk dulu, kemudian kita bicara, gitu. Kita tanyakan dulu apa problemnya. Terkadang masalah yang ada di rumah itu kebawa-bawa ke sekolah. Ada yang mungkin salah seragam, yang lain pakai seragam batik, ini malah pakai seragam muslim, gitu kan. Kok datang ke sekolah, akhirnya ngambek cemberut aja, gitu kan, dia mau masuk kelas. Ini tuh ada. Kemudian ada yang dari rumahnya enggak sarapan, datang ke sekolah, kamu karena belum sarapan. Itu juga harus ada komunikasi. Ada yang di rumahnya mungkin pagi-paginya dimarahin, dibawa ke sekolah, ajakin berantem sama temennya. Itu juga harus ada komunikasi, gitu. Kita tanya dulu secara baik-baik, gitu kan. Secara baik-baik kita cari akar masalahnya itu dengan pendekatan hati ke hati, dan itu akan lebih teringat di dalam sanubari peserta didik. Kemudian komunikasi yang efektif dan pemecahan masalah tadi sudah. Disiplin yang mengajarkan, pendidik bersikap tegas tapi menunjukkan rasa hormat. Penekanannya adalah pada mengajarkan murid-murid untuk berperilaku lebih baik daripada menghukum perilaku yang buruk. Kemudian yang terakhir, memberikan dorongan dan bukannya pujian, ya. Jadi kita boleh sebenarnya memuji, gitu, tapi poin utamanya itu bagaimana anak itu sadar, menyadari kesalahannya, gitu ya. Kita sadar, gitu ya. Kemudian tergerak untuk mengubah perilaku. Mungkin itu yang susah, gitu. Tapi dengan adanya komunikasi, dengan adanya pembicaraan yang baik antara guru bersama peserta didik, itu insya Allah mungkin ada perubahan yang lebih baik. Nah, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, ya. Itu motivasi perilaku manusia, ya. Itu ada dorongan-dorongan tuh, ya, dari luar, dari diri sendiri. Nah, yang akan saya tanyakan kepada teman-teman, ya,
sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Ini yang pertama. Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan? Itu sama saya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi. Di sini mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda dalam kurung menghargai nilai-nilai diri sendiri. Nah, menurut teman-teman, kita sadari aja lah, teman-teman yang di sini, motivasi apa sih kita datang tepat waktu ke sekolah ataupun ke kelas itu? Apa karena atasan, ataupun karena aplikasi Simpeng, ataupun kesadaran hati, ataupun Kesadaran karena hati dong. ingin jadi teladan? Motivasi kewajiban. Oke, udah nanti dulu pertanyaannya. Siapa yang mau menjawab yang pertama? Ya. Silakan Bu Lisa. Ya, karena kewajiban kita ya, jadi ya kita jalankan saja. Ya, karena kewajiban, jadi kita jalankan saja. Semoga nggak kepaksa. Kemudian Bu Rizda. Bukan dengan terpaksa. Ya. Tambahin kewajiban, tanggung Kewajiban. jawab, dan ya mungkin itu contoh gitu ya. Contoh, gitu. ya. Suri tauladan yang baik. Tauladan yang baik. Kemudian siapa lagi mau menambah Bu Muisa? Pertama menjalankan kewajiban dan merasa tanggung jawab. Merasa tanggung jawab, luar biasa. Bu Ani, motivasinya karena Bu Ani ini selalu lebih pagi dari saya datangnya gitu, luar biasa bersama Bapak Roma. Tahun kemarin Bu Ani dapat reward. Wih, luar biasa. Lagi terus. Keren, mantap. Motivasinya. Insya Allah motivasi saya tuh hanya ingin menghalalkan pendapatan saja. Luar biasa Tuhan, buat Bu Ani. Ya. Jadi, alhamdulillah luar biasa sekali jawaban dari teman-teman rekan-rekan guru yang hebat ini. Jadi tidak ada yang jawabannya karena Simpeng, ya alhamdulillah. Tidak ada karena jawabannya atas desakan atau tekanan dari atasan. Alhamdulillah nggak ada ya. Jadi itu poinnya karena kewajiban. Karena ini jadi suri tauladan. Kemudian kesadaran, ya. Kemudian tadi untuk gaji yang halal, ya. Karena apa yang kita makan itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Nah, ini ada soal cerita ya, Bapak Ibu ya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ya. Menurut teman-teman, ini ada kasus nih. Di kelas 2 namanya Doni. Kasusnya apa? Tuh, sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Teman-teman sudah dibaca, sudah dipahami, ya. Kalau misalkan teman-teman jadi Ibu Ambar, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Kemudian kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ya, silakan yang mau menjawab, raise hand dulu, cuci tangan. Seperti Google gitu. Ibu Kapsek mau menjawab? Ada beberapa kemungkinan gitu ya. Karena apa tuh? Doninya itu tidak dibekali, tidak dikasih sarapan dulu sama mamahnya di rumah. Karena mungkin mamanya sibuk dan sebagainya, atau karena kurang peduli ya. Sehingga yang harus dilakukan oleh seorang guru itu
berkomunikasilah dengan orang tuanya tentang anaknya di sekolah, perilaku anaknya di sekolah, untuk mencari tahu penyebabnya seperti apa. Itu kan baru perkiraan praduga dari seorang guru. Penyebabnya seperti apa, komunikasikan dengan baik dengan wali muridnya, sehingga hal itu tidak akan terjadi kembali. Pasti saya yakin ketika apapun masalah yang dialami oleh murid, kita komunikasikan dulu kepada wali muridnya, mencari tahu, jangan sampai langsung menjas bahwa anak itu nakal, anak itu jelek dan lain sebagainya. Ya, terima kasih Bu Kepala Sekolah atas jawabannya. Jadi memang tadi benar apa yang disampaikan Bu Kepala Sekolah, yaitu yang tadi itu poin utamanya itu komunikasi. Ya, yang kedua kita jangan selalu buru-buru menjudge bahwasanya anak ini nakal gitu kan, karena itu bisa menjadi doa gitu ya. Kemudian yang ketiga adanya pendekatan ya, supaya kita juga sama anak itu ada harmonis ya, tidak ada ngambek ataupun apa gitu anaknya itu. Kalau misalkan anak itu langsung ditekan, langsung dimarahi, dan khawatirnya anak itu jadi pendendam gitu. Itu saja sih ya. Ini tentang kebutuhan dasar manusia. Lanjut ya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kemudian yang ketiga, kebebasan, freedom. 4, kesenangan. Dan yang terakhir, penguasaan. Ya, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Terus kita lanjut ya, ini masih banyak. Ini 5 kebutuhan dasar manusia ya. Ada penguasaan, kasih sayang dan rasa terima, kebebasan, kesenangan, dan itu semuanya untuk bertahan hidup. Nah, sini saya juga akan menerangkan tentang kontrol, restitusi, dan segitiga restitusi. Jadi di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, manajer. Kalau misalkan peserta didik itu melakukan kesalahan, ya karena semua orang juga pasti melakukan kesalahan ya. Peserta didik melakukan kesalahan, ya kita juga namanya manusia ya, tidak luput yang namanya kesalahan gitu. Nah, di sini kita posisinya guru ya. Kemudian yang bawahnya itu peserta didik. Bagaimana kita memposisikan diri? Apakah kita sebagai penghukum? Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman, pemantau, manajer. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, jadi maupun fisik maupun verbal itu sama-sama sebenarnya menyakiti. Orang-orang yang dalam posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, kan? Kamu selalu salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia sendiri gitu. Nah, penghukum itu biasanya bagaimana? Dada suaranya tinggi, mungkin ya karena mungkin kontrol emosinya kurang baik ya. Bahasa tubuhnya mata melotot gitu. Kemudian jangan menunjuk-nunjuk dan mengharui. Tadi ya, terlambat lagi, pasti terlambat lagi sambil melotot sambil nunjuk gitu kan, dengan nada suara yang tinggi. Nah, tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Kalau misalkan kita berbicara hasil,
kemungkinan murid itu marah pasti. Dan kalau misalkan di depan kita tunduk, iya, mungkin di belakangnya nggak terima biasanya ya, benar nggak? Ataupun Iya. ngomongin kita sendiri dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya, meja tulisnya lebih buruk lagi. Setelah murid melihat motor atau mobil ibu bapak guru dan akan membuat senjata tersebut dengan paku. Mungkin itu saja ya. Ini sudah terjadi ya. Misalnya dulu ya, pesin gitu kan, ban motornya ada puskesmas yang menyuntik pesin gitu. Itu hukum ya. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, gitu. Membuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman ya. Dengan kata-kata yang lembut gitu kan. Tapi mengena gitu ya biasanya. Ibu yang Iya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Wah, nanti di hati peserta didiknya, beneran ini saya salah gitu. Jadi seakan-akan peserta itu merasa berdosa, dosanya sekali gunung gitu kan. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayangnya ya. Nah, ini membuat merasa bersalah. Biasanya nada suaranya membelas, halus, jadi bahasa tubuhnya merapat pada anak seperti orang mesum ya. Namanya Adi lagi ya. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah ini hasilnya. Murid akan merasa bersalah kalau mengecewakan ibu atau bapak. Ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah ini mungkin posisi teman itu lebih baik daripada yang tadi ya, dari penghukum atau pembuat merasa bersalah. Nah, mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya, ayo ingat, tidak bantu bapak selama ini, dan sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan ya. Itu bagus. Di sini ada hal negatif ya. Bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya gitu ya. Karena merasa teman gitu kan, nanti biasanya akan nagih gitu kan, nagih. Apalagi kalau misalnya kita sudah memberikan namanya janji-janji gitu, nanti kita nonton, nanti kita ini di posisi teman ya. Nada suaranya biasa ramah, akrab dan bercanda. Di posisi yang ketiga teman. Kemudian selanjutnya memantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi ya. Nah, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau yaitu peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa? Ya. Jadi seorang pemantau itu sangat mengandalkan perhitungan, catatan. Biasanya sih kalau misalkan saya cermati, pemantau itu biasanya mengajak peserta didik itu berpikir kembali, mengingat kembali tentang peraturan-peraturannya gitu. Jadi diajak berpikir supaya sadar. Nah ini pemantau ya, ini pembicaranya, tahu dialognya. Adi, tahu nggak kamu jam berapa kita mulai? Tahu pak, kamu terlambat 15 menit. Ini posisi pemantau. Nah hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Ya. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Ya. Ini seorang posisi pemantau. Nah yang terakhir, ini yang lebih baik daripada yang tempat tadi, yaitu manajer. Adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Ya. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman,
pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Ini posisi manajer, ya. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan ya, jadi ini posisi manajer itu lebih baik daripada yang tadi, ya. Nah, ini segitiga restitusi, yang artinya suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, atau menanyakan keyakinan, ya. Ini segitiga restitusi ini bentuknya seperti segitiga sama sisi. Jadi boleh yang menanyakan keyakinan dulu boleh, validasi tindakan yang salah boleh. Jadi boleh, ya, boleh diacak gitu kan. Yang penting tiga-tiganya terpenuhi. Pertanyaannya kalau misalkan tiga-tiganya tidak terpenuhi, ya tak mengapa gitu kan. Yang penting peserta didik itu memahami dirinya sendiri, ya, bisa mengontrol dirinya sendiri agar lebih baik, tanpa tersakiti. Menstabilkan identitas, ya. Tahapan yang pertama itu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, ya. Jadi semuanya pasti membuat kesalahan gitu. Maksud saya, ya, dan sebagainya. Kata-katanya itu berbuat salah itu wajar, ya. Jadi kalau misalnya kita manggil anak yang sudah berbuat salah gitu kan, nah, ini ada kata-katanya, contoh-contohnya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu dan lain sebagainya, ya. Dia menanyakan keyakinan. Nah, ditanyakan kembali keyakinan yang telah dibuat di kelas. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Ini menanyakan keyakinan. Kemudian ini penutup, ya. Ini kesimpulannya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya. Dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini ada di dalam standar nasional pendidikan, ya. Alhamdulillah sudah beres, ya, Bapak Ibu. Ini tepat 1 jam. Ya, mungkin di sini Bapak Ibu ada yang mau bertanya tentang posisi-posisi ini. Kamu sudah cukup? Ya, silakan Bapak Ibu dibuka sesi pertanyaan. Cukup 3 penanya, ya, Bapak Haji. Atau lebih ya mangga, silakan jika ada yang mau ditanyakan. Sudah? Dan sudah tidak sudah. Sudah, Bapak Ibu? Ya, Oh, sudah, tidak ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Mengerti semua. Iya. Jadi alhamdulillah sudah mengerti semuanya, Bapak Ibu, ya. Amin. Kalau misalkan belum mengerti, nanti kita bisa berbicara bersama, ya, dialog ataupun saya kasih file presentasinya saja, ya. Gratis ini, tidak dipungut biaya apa. Ya, terima kasih atas pemaparan materinya diseminasi budaya positif, ya, Pak Haji. Begitu sangat bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk para guru dalam menghadapi sikap tindakan siswa-siswi kita selama ini, ya. Semoga kita bisa menjadi lebih baik lagi setelah mendapatkan materi ini dari Bapak Haji. Demikian pemaparan yang disampaikan. Jika tidak ada yang bertanya, terima kasih untuk hari ini sudah menyempatkan waktunya, sudah berada di sini mendengarkan materi yang disampaikan. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
kasih Bapak Ibu semuanya.
wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah baik. Semuanya sudah sarapan? Sudah mandi semuanya? Alhamdulillah. Siapa yang hari ini sudah melakukan kebaikan? Gimana? Cewek-cewek kebaikan. Ya, siapa yang setiap harinya membantu orang tua di rumah? Siapa yang suka berbuat baik ke teman? Belum ke kelas, ke keyakinan kelas, Bapak menerangkan yang namanya keyakinan kelas. Nanti kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas ini bertujuan agar kelas kita, yaitu kelas 5A, ini berlangsung tertib. Kemudian anak-anaknya juga baik, soleh, soleha, dan selalu berbuat kebaikan. Semuanya mengerti? Ya. Baiklah, Bapak mulai saja ya. Menurut kalian, budaya positif atau hal-hal yang baik di kelas ini atau di sekolah ini, siapa yang tahu? Ya, baiklah. Apa? Saling berbagi bagus. Siapa lagi? Saling menghargai bagus. Bergotong royong. Menolong. Menghormati. Patuh pada bagus. Tidak membuli teman bagus. Tidak mengejek teman. Ya. Tidak membeda-bedakan teman, apa lagi? Ya. Nanti kalian ya akan menuangkannya di sini. Di amplop warna ini ya. Nanti akan Bapak bagikan. Kemudian kalian tulis. Ya. Bapak dulu ya. Ini Bapak bagikan ya. Jadi kalian tulis sifat-sifat kebaikan atau keyakinan kelas di sini ya. Ini yang laki-lakinya. Ya, yang laki-laki yang hijau ya, jangan pink. Ya, silakan kalian tulis keyakinan kelasnya, hal-hal yang baiknya yang dilakukan di sekolah ini atau kelas ini. Ya, silakan tulis. Tulisnya ini kan ada lemnya tuh. Nah di sini ya tuh, nanti kan ditempel di begini nih ya. Set begini tuh. Ini lemnya yang di sini ya. Nah yang di sini ya. Nanti kalian tulis di sini. Ya silakan kalian tulis ya. Nih, yang penting di sini lemnya. Nanti kalian tempelnya yang begini. Nah begitu ya. Tuh tempel begini ya. Nanti tulisnya di sini. Oke, silakan tulis.
belakangnya ya. Boleh. Tuh. Tuh. Nah, ya. Gimana aja boleh. Ya, nggak apa-apa. Nah, yang sudah menempel boleh duduk lagi ya. Terus. Gak apa-apa, gak apa-apa. Sama juga gak apa-apa. Oh ya. Ya, silakan duduk kembali ya. Baiklah, Bapak bacakan hasil daripada tulisan kalian ya mengenai keyakinan kelas. Yang pertama, tidak meledek orang tua, betul? Gotong royong, saling menyayangi teman, betul? Tidak mengejek teman, tidak membuli teman, saling menyayangi, menolong teman yang jatuh, saling menghargai, tidak membuli teman, tidak mengejek, saling menghargai, tidak membeda-bedakan teman, saling tolong menolong, saling membagi, memberi sedekah, berkata jujur, patuh kepada guru, saling berbagi, tidak membeda-bedakan antar suku dan agama ya. Nah, itulah keyakinan kelas yang telah kita buat, yaitu di kelas 5A. Semoga keyakinan kelas yang sudah kalian buat ini kalian patuhi, kalian laksanakan. Semuanya siap? Siap. Semuanya siap? Siap. Baiklah ya. Ini nanti ditempel di pinggir ya, nanti Bapak foto, nanti silakan dibaca kembali boleh, kemudian dilaksanakan. Sudah siap? Siap. Bapak doakan kalian menjadi anak yang soleh. Amin. Anak yang soleh.